warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Teh, kita mau murojaah yang sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau tanya bagian yang kemarin itu kita udah sempat murojaah. Nah, Teteh tuh udah paham belum? Yang hari kemarin loh. Paham nggak? Rukun-rukun sholat. Iya, yang rukun-rukun sholat, yang syarat-syarat, yang rukun-rukun sholat, yang ada 17. Paham. Di bagian tertib, Belum. belum ya? Belum. Kan itu sulit. Sulit, bener sulit. Di bagian yang tertib, yang emang menurutku juga itu masih bingung ya Teh ya? Iya. Sini kan tertib, coba dibaca dulu Teh. Bagian nomor 17 tertib, gak usah pakai footnote-nya. Dibaca ulang aja dari tertib. Baca bareng-bareng ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang sengaja meninggalkannya seperti bersujud sebelum wudu, maka batal sholatnya. Jika dia lupa, maka hendaknya kembali berrukun yang dia lupainya, kecuali dia dengan berada pada rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan tersebut, atau setelahnya maka najis benar dengan tidak dihitung jadi jika dia tidak membawa sesudahnya atau ketika sujud yang sesudahnya, maka diabaikan tidak dihitung apa yang dia lakukan antara demikian itu. Itu yang sempat Ustadz jelaskan tadi sebelum ke pasal yang sebelumnya. Kalau di sini tuh ada dua hal. Yang pertama, kalau seseorang lupa maka hukum sholatnya itu apa Teh? Lupa kan? Iya, kalau lupa tertib, gak tertib, maka hukum sholatnya apa? Batal kan ya? Sesuai yang ada di footnote itu. Nah, yang kedua tuh apa Teh? Kalau lupa itu enggak lagi kembali ke rukun yang lupa. Iya, kalau lupa apa? Kembali ke rukun yang lupa. Ada kedua kemungkinan. Ya. Yang pertama kembali ke rukun yang yang kedua Kalau misalkan dia ingatnya setelah selesai rakaat itu, nanti dilanjut lagi aja, tapi ulang lagi gitu, gimana? Diulang Iya, gitu. Mau dicontohin nggak? Iya, boleh. Sini, ayo maju ke depan. Oke, dilanjut ya Teh ya. Tadi, ayo maju. Tadi kan kita udah sempat praktek nih sama Ustadz, tapi karena kurang enak ya, karena Ustadz kan laki-laki ya, di sini kan perempuan semua. Jadi coba ayo di sini, mumpung kita perempuan semua di sini. Ayo. Kita tampilkan, ayo. Kenapa nggak ada ikan? Ini gimana? Susah dipakai. Boleh. Kesana Iya. aja, takutnya belakangin di ke sana. Terus Isal. Isal. Dia itu kan sholat. Surah Al-Fatihah surat. Ya, yang benar geng, sinian. Iya, terus habis itu habis baca surat itu dia tuh langsung sujud misalnya ya. Langsung aja coba, langsung praktekin. Oh iya, ini udah baca surat. Allah, bukan ruku, langsung sujud. Langsung sujud. Terus habis itu terus dia sujud, dia baru ingat. Nah. Misalkan dia tuh tadi belum ruku gitu kan. Terus habis itu ini mana yang dua apa Yang pertama dulu. habis itu dia ingat nih gitu. Terus Kalau dia lupa apa? Ruku. Ya, terus Masih di ingatnya rakaat yang pertama, yang sama. oh iya. Terus habis sujud itu langsung berdiri gitu. Iya, langsung berdiri lagi, ngulang lagi. Ulang lagi, baca Fatihah lagi. Emang gitu. Baca Fatihah. Enggak, baca Fatihah lagi. Enggak, langsung aja. Langsung ruku yang di Iya, yang di lupa itu. Iya. Berdiri. Berdiri. Terus langsung ruku gitu. Iya. Ruku. Baca
baca lagi, terus baru sujud. Baca kayak biasa udah. Nah, itu udah hitungan satu rakaat. rakaat. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi ya kalau menurut aku ya dari nafas yang dibaca itu kan dia kan ininya tuh rukun ya, kayaknya itu tuh yang setara gitu loh, kayak misalkan kan ruku itu tuh masuknya ke rukun, sujud juga masuknya ke rukun, jadi seingat tuh ya, misalkan dia habis ruku, nah habis itu dia sampai Allahu liman hamidah, sebelum sampai Allahu liman hamidah tuh dia ingat sebelum ke ruku yang sama setara sama si sujud ini gitu tuh, nah dia langsung balik lagi ke ruku gitu, baru habis itu lanjut, makanya ulang. Tapi kalau misalkan dia udah melakukan rukun kayak apa si sujud itu, lanjut aja nanti tapi ulang kayak yang dibilang Ustaz itu. Iya. Jadi itu jadi rakaat pertama. Iya, soalnya kalau misalkan dia udah sujud dia balik lagi, ya malah aja 4 rukun terus batal tuh. Iya, soalnya Oke. Coba yang dipahami sama Aul praktekin langsung. Awal. Ayo. Nih, gini nih, misalkan kayak kan dia sholat nih, terus habis itu dia bukan ruku. Iya, enggak gini aja Bi. Kan dia sholat, habis itu langsung ruku. Nah, habis ruku tuh dia langsung sujud, lupa tidak. Nah, sebelum dia sujud, inget nih baru gini. Iya, betul. belum sujud, langsung sampai Allahu liman hamidah itu sujud. Nah, itu baru lanjutkan. Jadi dari gini nih belum sujud, dia ulang lagi. Dari misal ulang ruku Dari terus ruku. Allahu liman hamidah. Itu yang tertangkap ya teh sebenarnya kalau dari bacaannya. Nah, Tapi kalau dulu gimana teh? Yang itu sesuai nggak sama nggak sama yang dipahami? Sesuai. Soalnya kalau kitanya udah sujud, itu tuh iya sama kayak nambahin ruku lagi kan kalau Iya. kitanya berdiri Rukun, lagi. rukun, iya. Iya, nambahin rukun. Tapi kalau kitanya baru setengahnya mau Iya. sujud, tinggal baru itu jadi baru kita Oke, Siapnya iya, lanjut. gitu teh. Maka boleh diulang pas Kalau Husna gimana? Teala. Sama berarti ya. Soalnya kalau dijelasin di kitabnya juga dia kan belum rukun masuk rukun poli itu kan tempatnya. Nah kalau misalkan yang kedua tadi, nah iya baru lagi tuh misalkan kita ruku, habis ruku udah dalam posisi sempurna. Dia ingat kalau misalkan belum tidak misalnya, nah itu lanjut aja tapi nanti nambah ya, Iya, nambah satu rakaat. karena rukunnya satu tuh tertinggal gitu. Iya benar. Iya bisa sujud sahwi itu untuk lupa. Saja Dewi. Gimana kalau sujud sahwi? Sujud sahwi itu untuk menggunakan untuk menggantikan si sunnah Contohnya. Nah, sunnah apa itu di sholat ada apa aja? itu salah satu yang sering kita iniin doa kunut. Kita ini ya, Ya, dua itu doang. Aul. Yang sujud sahwinya tuh nggak bisa diganti sama sujud sahwi. Iya, tapi sahwi juga boleh buat ulang lagi aja karena ya Oke, gimana? Udah paham dua-duanya itu? Ya, terima kasih ya Ayu, terima kasih. Makasih ya Ayu. Oke teh, tadi kan udah dipraktekin ya sama Ayu. Nah sekarang aku mau jelasin nih tentang dua kemungkinan sama hukumnya ninggalin tertib. Dicatat ya teh. Tertib. Oke. Tertib. Tahu kan apa itu tertib? Tahu lah. Sangat tahu. Ngeng. Tahunya ibu. Boleh. Oke, yang pertama, kalau seseorang sengaja meninggalkan tertib seperti sujud atau rukun-rukun yang lain yang nggak bisa diganti sama sujud syahwi, maka ia batal sholatnya kalau itu disengaja. Nah, kalau
Kalau disengaja, hukumnya meninggalkan tertib dengan sengaja maka hukumnya batal sholatnya. Nah, kalau dia nggak sengaja, gimana? Ada dua kemungkinan. Ingat ya, ada dua kemungkinan. Ini nggak usah dikasih ini nih. Ini kalau sengaja. Kalau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu jika dia ingat di rakaat yang sama. Coba dulu nih. Di rakaat yang sama, maka hendaknya dia mengulangi atau mengulangi atau apa ya? Jika dia ingat di rakaat yang sama, maka hendaknya dia mengulangi. Benar, ini mengulangi, nggak usah pakai atau. Mengulangi rakaat atau rukun yang ditinggalkan. Tapi dengan catatan dia masih di rakaat yang sama. Itu yang pertama. Dengan catatan di rakaat yang sama. Nah, yang kedua nih, jika dia ingat di rakaat yang lain atau rakaat rakaat yang kedua maka hendaknya dia menambah rakaatnya, begitu, menambah atau mengulangi. Kalau mengulangi ini dia ada rincian lagi nih. Kalau menambah, misal dia 4 rakaat nih. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga nih dia lupa
ruku, misal dia lupa ruku. Nah, nggak mungkin dong dia ngulang lagi dari awal, maka nanti dia tetap lanjut nih sampai rakaat keempat, tapi dia ngulang lagi, nambah rakaat lagi. Walaupun emang terhitungnya 5 rakaat, tapi karena dia kurang satu rukun, ingat ya, rukun tuh nggak boleh diganti sama sujud syahwi. Rukun tidak bisa digantikan dengan sujud syahwi. Yang bisa digantikan itu hanya dua. Yang pertama kunut, yang kedua tasyahud awal. Yang kedua tasyahud awal. Nah, ingat, sujud syahwi itu nggak bisa digantiin. Sujud syahwi itu nggak bisa ngegantiin rukun. Sedangkan ini kan dia lupanya rukun. Nah, walaupun dia di rakaat yang ketiga itu dia udah lupa rukun, ruku misal dia udah lupa ruku itu karena termasuknya rukun, dia harus menambah, nggak boleh digantiin sama sujud syahwi. Maka dari itu dia hendaklah menambahkan rokaatnya dengan catatan kalau dia ingatnya di rokaat yang lain atau rokaat kedua dan seterusnya, gitu ya Teh ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke pasal yang udah kita baca sama Ustaz tadi ya. Dibaca ulang Teh pasal, nggak usah pakai footnote kali ya, atau Aul baca yang atasnya, yang lainnya baca footnote-nya. Pasal Tentang berjamaah bagi kaum laki-laki yang merdeka mukim balil dan tidak memiliki uzur adalah fardu kifayah. Jadi berjamaah dalam sholat 5 waktu tidak wajib bagi kaum wanita, orang-orang yang berbajingan dan musafir, anak-anak yang baik, balita dan orang yang memiliki udzur di antara udzur yang menggugurkan kewajiban jamaah, yaitu seperti hujan membasahi pakaian dan takut dari musuh dengan pergi tetap berjamaah. Kewajiban ini terpenuhi dengan mengadakan pelaksanaan jamaah dengan sekira nampak syiarnya. Berjamaah pada sholat Jumat adalah fardu ain bagi mereka. Yang kaum laki-laki yang merdeka mungkin balik berakal dan tidak memiliki udzur. Jika mereka berjamaah 40 orang, meskipun Serta imam. yang mukhalaf mustaudzin bertempat tinggal di bangunan-bangunan permanen, Baik berdua dari kayu, batu atau tanah liat. bukan di kemah-kemah atau tenda-tenda, karena sholat Jumat tidak wajib bagi orang-orang yang tinggal di kemah-kemah, tenda-tenda. Sholat Jumat juga wajib Wajib wajib. bagi orang yang berniat untuk bermukim di kalangan mereka yang wajib mengadakan pelaksanaan sholat Jumat tersebut selama 4 hari penuh, yakni selain hari masuk dan hari keluar. Atau lebih pada dekatnya dengan salat ini. Oke, berhenti dulu ya Teh. Kaum laki-laki nggak wajib buat sholat Jumat, tapi kita seenggaknya tahu tentang sholat Jumat itu. Nggak ada salahnya, dan kita juga nggak akan rugi tahu sholat Jumat itu. Nah, apa hukum sholat berjamaah? Ya, sholat Jumat itu kan harus berjamaah ya. Nah, hukum sholat berjamaah apa Teh? Berdoa yang lain. Coba Bika, fardu kifayah apa?
Yang diterima. Salah satu dari kita melaksanakan Dosa kewajibannya. Ya, betul. Betul nggak sih? Betul. Nah. Atas siapa sholat Jumat ini diwajibkan teh? Laki-laki. Terus? Laki-laki yang merdeka. Ya, yang merdeka. Mungkin balik dan tidak memiliki udur. Laki-laki yang merdeka ini seperti apa? Tahu nggak teh? Coba Aul. Laki-laki yang merdeka ini yang kayak gimana? Laki-laki yang sudah mandi. Yang kalau dulu kan ada budak kayak begitu. Yang bukan budak. Ya berarti yang bukan budak karena dia udah merdeka. Dan tidak terikat oleh Tuhan. Nah betul banget. Bagus kan dapat duit. Iya dapat duit. Mukim. Selanjutnya itu Balir itu tahu kan apa? Berakal. Balik itu adalah yang berakal. Iya benar. Iya. Tadi Dewi mau ngomong apa tadi Dewi? Bagi tadi. Menurut aku paling itu orang yang keluar Oh iya betul. Kewajiban apa deh? Ya, Masya Allah. Dan tidak memiliki udur di sini yang masih ingat kan tadi Ustaz bilang apa udur di sini? Kayak gede-gede, terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus takut darimu. Iya. Terus apa lagi? Perang, iya bisa. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat itu minimalnya berapa orang teh? 40. Kalau kurang dari 40 maka tidak wajib sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Nah, nanti kalau ada ustaz nanya mah. Tadi lanjut bacaan tadi baru sampai keluar kan? Keluar apa? Sholat Jumat juga wajib. Sebentar. Tadi yakni selain hari masuk dan hari keluar itu teh udah pada paham belum? Sedikit. Tadi tuh ada yang paham ya menurutku tadi. Coba tolong jelasin gitu ya, berbagi ilmu itu kan pahala, mendapatkan pahala. Coba terus jelasin tentang hari masuk dan hari keluar tadi. Jadi hari masuk itu misalkan ada orang yang sedang bepergian, misalkan jangan disuruh. Gak apa-apa. Misalkan contohnya Awul mau pergi dari Banten ke Aceh. Nah itu kan Banten itu kan tempat tinggalnya. Terus dia ini mau ke Aceh, selama perjalanannya itu kurang lebih 1 minggu. Nah jadi waktu masuknya itu maksudnya kalau misalnya Aul itu udah nyampe di hari ke-7 itu di Aceh itu dia udah dihitung hari masuk. Tetapi misalkan dia di hari ke-7-nya itu nyampe subuh misalkan, dia belum masuk, ini belum dikatakan hari masuk karena dia belum bertemu dengan waktu maghrib. Kalau misalnya udah bertemu di waktu maghrib itu baru dikatakan hari masuk gitu. Kalau hari keluar gimana teh? Ya kalau hari keluar itu hari masuk kan ya? Iya. Kalau hari keluarnya itu sebaliknya.
Kayak misalkan Aul ini dari Aceh mau pulang ke Banten. Nah, di perjalanan dalam 7 hari juga, 7 hari itu gak dihitung. Jadi pas misalnya dia udah nyampe Banten di hari ke-7 misalkan, nah itu barusan dihitung. Kalau misalnya dia udah masuk waktu di maghrib juga gitu. Masya Allah. Coba sampingnya Husna, Caca. Jelasin ulang Ca, yang Caca pahamin aja. Malu banget aku disorot. Jadi sepaham aku ya Teh. Ini kalau salah maaf banget ya. Tolong Iya, banget. tadi dibantu sama Husna. Iya. Jadi sepaham aku. Tadi kan Teh Husna tuh nyebut misal Aul tuh pergi dari Banten karena itu tempat tinggalnya kan, pengen ke Aceh. Jadi selama perjalanan sebelum dia masuk waktu maghrib itu belum dihitung masuknya. Tapi kalau misalnya udah ketemu waktu maghrib itu udah apa ya, udah disebut masuknya gitu. Nah itu yang aku paham. Kalau keluarnya, Kalau keluarnya jujur belum paham. biar lebih paham lagi, kita ulas lagi di papan tulis. Perhatiin papan tulisnya ya Teteh. Misal nih, ini Aul. Aul nih dari Banten. Rumahnya mana Aul? Malimping. Oh, iya, Malimping. Mau kemana? Mau ke Aceh, misal. Aceh. Aul udah sampai Aceh nih. Nah, estimasi atau waktu Aul dari Banten Malimping ke Aceh itu 4 hari 4 malam. Boleh sambil ditulis ya Teh, tapi saya saranin jangan tulis dulu, biar pada paham, diliatin dulu, dipahamin dulu, baru nanti ditulis ya Teh. Oke? Nah, 4 hari 4 malam nih. Perkiraan Aul itu dari Banten ke Aceh itu 4 hari 4 malam. Tapi, nah di sini Aul mulainya waktu maghrib. Dari maghrib mulainya dia. Nah, dari Banten ke Aceh 4 hari 4 malam perkiraan Aul, tapi nggak sesuai sama perkiraan Aul. Ternyata melebihi 4 hari 4 malam. Nah, maka hitungannya gimana Teh? Apakah dia masih musafir atau dia udah mukim di Aceh atau di perjalanan itu karena lebih dari 4 hari 4 malam? Nah, hitungannya pertama, Aul udah melebihi 4 hari 4 malam. Hitungannya ini melebihi ya. Melebihi. Maka hukumnya aduh jelek. Hukumnya dia udah apa Teh? Sudah menetap atau dia sudah apa ya namanya? Udah mukim. Terhitungnya dia sudah mukim Teh, karena sudah melebihi 4 hari 4 malam. Misalnya dia melebihi 1 hari aja, sama aja dia termasuknya udah mukim. 1 hari udah melebihi, berarti dia udah 5 hari selama di perjalanan. 5 hari dia termasuknya mukim. Itu ya Teh ya. Nah, balik lagi nih, kalau baliknya gimana? Ini masuknya ya Teh. Boleh dicatat dulu deh. Oke. Udah ditulis semua ya Teh ya. Kita lanjut nih yang keluar. Ini masuk. Aku hapus ya. Hapus. Ini yang keluar sesuai sama di kitabnya. Di kitabnya ini mana ya? Oh ini
Sholat Jumat juga wajib bagi orang yang berniat untuk berada di kalangan 40 orang tersebut selama 4 hari penuh, yakni selain hari masuk dan hari keluar. Selain hari masuk dan hari keluar. Nah, sekarang dia hari keluar nih Teh. Ini masih di Aceh, Aul nih masih di Aceh, mau pulang ke Banten. Nah, keluarnya gimana hukumnya? Jadi, kalau Aul pergi dari Aceh ke Bantennya ini maghrib, sama aja halnya maghrib atau atau waktu yang lain, misalnya Isya, itu bisa Isya deh kita ituin Isya, atau kapan Isya lah, Isya. Nah, dari Aceh ke Banten, estimasi atau perkiraan atau waktu yang Aul kira itu 4 hari penuh, 4 hari penuh atau 4 hari 4 malam atau 4 hari 4 malam. Nah, si Aul ini melebihi batas waktu yang dia kira. Nah, gimana hukumnya? Apakah dia masih musafir selama di perjalanan atau dia sudah mukim? Mukim itu berarti menetap ya Teh ya, tahu ya? Mukim itu berarti menetap, kalau musafir itu masih di perjalanan. Nah, gimana hukumnya? Kalau dia masih 4 hari, kalau dalam perjalanan dia masih, kalau 4 hari penuh perkiraan Aul itu datang musafir 4 hari 4 malam, tapi dia ngelewatin dari 4 hari 4 malam dan dia udah ngelewatin waktu Isya atau dia udah masuk waktu subuh, yang mana dia berarti udah 5 hari penuh, maka dia terhitungnya bukan musafir lagi, tapi dia sudah mukim, kebanyakan mukim, dia sudah mukim gitu ya Teh ya. Oke, sampai sini paham ya Teh ya? Gimana yang keluar, gimana yang masuk, gimana yang keluar. Oke, paham? Paham lah pasti, apalagi Aul. Lanjut Aul, baca yang lain. Purnor. Sholat Jumat juga wajib Ain bagi seseorang yang mendengar suara azan seseorang muadzin yang keras suaranya dari ujung daerah yang berdekatan dengan balai ujung. Emang nggak ada? Iya, dari ujung. Bukan di bagian tengahnya. Daerah yang berdekatan dengan balad al-Jumu'ah. Daerah pelaksanaan waktu sholat Jumat harus ini dalam mempertimbangkan keadaan orang yang mendengar azan tersebut berdiri kemudian yang tinggi disertai yang diam dan sekiranya ia mengetahui bahwa suara yang didengar adalah Jumat meskipun tidak terdengar jelas dengan kalimatnya dan dalam mempertimbangkan orang tersebut pendengarannya sedang. Oke Teh, kita udah di ujung acara ya. Kita udah di ujung pengajian yang emang Teteh juga udah lelah, udah pengen tidur juga ya, udah pengen scroll. Jadi kita tutup aja kajian malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah, sholawat dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah.